Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di channel Pelantarang Mudo. Pada hari ini kami berada di Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Nagari Sijunjung. Telah hadir bersama kami Ketua Pemuda Nagari Sijunjung, Bang Ferdi. Nah, untuk lebih jelasnya kita persilahkan dulu kepada Bang Ferdi untuk memperkenalkan diri, mulai dari nama, mungkin latar belakang pendidikan ataupun pekerjaannya. Kepada Bang Ferdi dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ferdinandi Ghazali, nama lengkap. Ferdi. Sehari-hari bekerja sebagai tenaga harian lepas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, yaitu sebagai instruktur di Balai Latihan Kerja di bidang sepeda motor. Dan juga kebetulan saya dipercayakan sebagai pemimpin atau ketua pemuda di Nagari Sijunjung sendiri. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bang Ferdi. Nah, di sini saya ingin bertanya beberapa hal gitu, Bang. Ya. Karena ada yang menarik di Nagari Sijunjung ini, adanya itu perkampungan adat Nagari Sijunjung. Ya. Nah, itu maksudnya bagaimana, Bang? Jadi yang dimaksud dengan perkampungan adat yang ada di Nagari Sijunjung, sebetulnya perkampungan adat ini sudah terbentuknya dari tahun 1903 sampai sekarang, yaitu dengan sebuah perkampungan yang tertata rapi dan yang paling boleh dikatakan paling kental dengan budaya matri akad atau budaya matrilineal itu ya terdapat di kampung adat itu sendiri. Nah, kebetulan sekarang pemerintah lagi menggalakkan masalah geopark. Nah, salah satunya yang termasuk geoset dari geopark tersebut adalah perkampungan adat sendiri, yang mungkin sampai saat sekarang masih kental lah dengan budaya-budaya adat Minangkabau. Nah, berbicara dengan budaya-budaya adat Minangkabau seperti yang Abang sampaikan, di sana masih kental. Nah, apakah ada gitu semacam kegiatan mungkin 1 kali sebulan ataupun 1 kali seminggu yang dilakukan rutin terus di sana gitu, Bang? Ya, kalau untuk kegiatan memang dari dulunya itu selalu ada yang namanya kegiatan mingguan seperti wirid adat, ada pidato adat, ada juga event tahunannya itu yaitu berkaul adat. Nah, itu tempatnya di perkampungan adat itu sendiri. Jadi semua prosesi dilaksanakan di perkampungan adat itu. Gitu ya, Bang. Oke. Nah, berarti kegiatan di sana kan rutin dilakukan gitu, Bang. Iya. Nah, yang menarik di sini bagaimana cara pemerintah maupun masyarakat Ninik Mamak dan kaum penghulu untuk menghindari ataupun untuk bisa memfilter budaya-budaya barat masuk merusak budaya-budaya tradisional di sini. Untuk melakukan ya namanya penyaringan atau filter supaya budaya-budaya yang terdapat di Nagari Sijunjung ini tidak terpengaruh oleh budaya luar. Itu dari kalangan Ninik Mamak yang bekerja sama dengan pemerintah Nagari sendiri itu menerapkan beberapa aturan. Yang tentu yang aturan ini kental dengan adat. Nah, sementara adat ini berkaitan dengan agama. Itu namanya yang adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Nah, dengan ini setiap event-event selalu ditekankan kepada masyarakat, apakah itu kepada seperti Ninik Mamak itu kepada cucu kemenakannya. Ya, jadi selalu ditekankan hal-hal seperti itu, bahwasanya kita ini punya aturan di negara ini. Nah, jikalau begini, Bang, seandainya ada teman-teman kita dari nagari lain maupun dari luar Sumbar ingin mengunjungi kampung tersebut dan ingin langsung melihat budaya di kampung tersebut, itu gimana caranya gitu, Bang? Nah, itu yang saya sebutkan seperti tadi. Kita punya aturan gitu. Seperti halnya kita memasuki kawasan wisata yang terdapat seperti di Bali umpama, kita harus pakai apa namanya yang
di kepala, terus atribut di Bali gitu ya, Bang? atribut-atributnya Ya. yang di sana. Nah, kita pun begitu. Karena adat bersangkutan dengan agama, maka kita sewaktu memasuki perkampungan adat tersebut ya wajib menutup aurat gitu. Nah, biasanya kalau kelompok sadar wisata di sana sudah menyediakan. Sudah Apakah itu menyediakan. dia umpama orangnya pakai celana pendek nih, Ya. mau masuk perkampungan adat dia harus pakai sarung. Berarti Gitu. sudah Ya, ada pengelolaannya di ya. sana ya, Bang? Terus juga apakah itu buat perempuan, dia sediakan jilbab. Kalau buat laki-laki dia sediakan peci gitu. Gitu. Untuk mengantisipasinya. Nah, apakah nanti kita sesampainya di sana itu apakah bisa kita menyewa rumah di sana mungkin untuk beberapa hari wisata atau gimana gitu, Bang? Ya, belakangan ini pemerintahan Kabupaten Sijunjung sendiri itu sudah menjadikan rumah adat atau rumah gadang yang terdapat di perkampungan adat itu bisa untuk menginap. Nah, tentu dengan biaya terjangkau Ya. dan fasilitasnya sesederhana mungkin. Artinya bagaimana kita tanpa merusak cara-cara yang terdapat di perkampungan adat itu sendiri gitu. Apakah itu sistem makanannya kita suguhkan dengan kuliner tradisionalnya juga Ya, gitu. ya. Tidak membawa makanan-makanan yang boleh dikatakan dari luaran lah. Begitu. Gitu ya, Bang. Nah, sejauh mana sampai saat ini peran pemerintah dalam membantu menghidupkan kampung adat di sini, Bang? Ya. Kalau untuk pemerintah kabupaten sendiri, pemerintah daerah kabupaten sendiri, sekarang sudah membangun sarana dan prasarana yang terdapat di sana, tapi catatannya ada tanpa merusak yang bernilai budayanya gitu. Seperti di sana sekarang sudah dibikin pagar. Pagar itu memang dibikin seolah-olah itu adalah pagar tradisional gitu. Ya. Nah, dan juga termasuk aturan-aturan tadi. Nah, lebih memperkuat di aturan-aturan dan lebih memperkuat di budaya-budaya yang terdapat di dalam perkampungan adat itu sendiri. Nah, kembali lagi, Bang. Nanti kan setelah seandainya gitu ada teman-teman kita yang baik itu dari Sumatera Barat sendiri yang ingin lebih belajar bagaimana tentang adat, ataupun nanti di luar Sumbar yang ingin berkunjung ke Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Sijunjung. Nah, seandainya ini dia pergi berpasang-pasangan ke sana atau bersama teman-teman, nah penginapannya itu apakah dipisah atau gimana gitu? Kalau untuk kita konsepnya ya kembali seperti tadi, bagaimana menurut agama. Kalau seumpama mereka itu bisa memperlihatkan surat nikahnya, kenapa tidak kita kasih satu rumah gitu. Tapi kalau memang mereka itu tidak bisa memperlihatkan surat nikah umpama, memang kita pisah. Jadi ketentuannya umpama yang laki-laki di rumah gadang Caniago umpama, yang perempuannya di rumah gadang Piliang umpama. Berarti itu. di dalam ini seluruh suku gitu ya, Bang? Iya. Ya, tidak hanya satu suku. Tidak satu suku. Nah, bagaimana peran pemerintah untuk menjaga ya kita ini walaupun berbeda suku tetapi kita tetap satu gitu? Ya itulah. Jadi kalau di adat itu sendiri ada namanya kerapatan adat nagari atau kita singkat dengan KAN. Jadi kerapatan adat nagari ini adalah perkumpulan ninik mama yang berasal dari masing-masing suku tadi. Dia merupakan ya mungkin forum komunikasinya lah di sana. Jadi akan digimanakan perkampungan adat, akan membuat sebuah acara apa atau prosesi acara apa umpama yang akan dibikin, mereka itu berembuk. Nah, konsep yang balik ke nagari pemerintahan Nagari Sijunjung sendiri yang dulunya adalah desa, itu sekarang boleh dikatakan keputusan itu yang mengeluarkan tentang masalah adat ini adalah ketua kerapatan adat nagari tadi itu sendiri gitu. Jadi mereka punya perkumpulan, mereka yang punya program mau dilaksanakan seperti apa,
Nanti pelaksananya adalah kelompok sadar wisata tadi. Oh, kelompok Nah, sadar. seperti itu. Jadi di kampung adat itu sendiri juga ada namanya Badan Pengelola Perkampungan Adat. Mm-mm. Nah, artinya si pengelola tadi tidak membiarkan yang sudah ada menjadi rusak gitu. Nilai-nilai yang sudah ada. Nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisinya tidak boleh dirusak gitu. Iya, iya. Seperti itu. Nah, bagaimana tentang pendidikan di kaum muda di sana gitu, Pak? Nah, kalau untuk pendidikan kaum muda, kalau kita berbicara pendidikannya masalah budaya tadi, Iya. itu seperti pidato adat dan wirid adat, itu semua lapisan masyarakat mengikuti. Ah, Nah, jadi kita tidak heran lagi kalau seumpama kita pergi ke perkampungan adat, iya. kita akan ketemu dengan anak muda yang bisa pidato adat gitu. Kita ketemu dengan anak muda yang mengerti seluk-beluk tentang suku-suku yang ada di dalam perkampungan adat tadi. Nah, itu melalui wirid yang dua tadi gitu. Nah, dan itu seandainya masyarakat luar mau belajar tentu bisa ya, Bang? Bisa, tidak tertutup kemungkinan. Ah, oke. Nah, apa harapan Abang ke depannya untuk kampung adat ini? Kalau harapan mungkin selaku saya putra daerah ya, Iya. dan juga selaku ketua pemuda nagari, mungkin harapannya ya semoga adalah perhatian khusus baik itu dari pemerintah daerah pemerintah daerah Sumbar sendiri atau penggiat-penggiat wisata yang berada di luar Sumbar. Contohnya dengan umpama mendatangkan wisatawan ke sini melalui paket-paketnya umpama kan. Terus juga harapannya juga terjalinlah kerjasama yang untuk membangun perkampungan adat ini sendiri, apakah itu dari instansi maupun dari lembaga-lembaga. Dan juga saya yakin dan percaya bahwasanya untuk mempertahankan nilai budaya dan tradisi tadi itu adalah generasi muda harus ikut serta di situ. Iya. Gitu. Ikut serta dan berkecimpung dan menjadi ya boleh dikatakan leading sektor lah untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Gitu. Nah, kalau menurut Abang harapan kedepannya bagi kita tahu sekarang kan lagi musim pilkada. Ya. Apa harapan Abang kedepannya kepada calon-calon pemimpin daerah di Sijunjung untuk kampung adat sendiri? Ya, karena ini boleh dikatakan sudah dicanangkan atau sudah dikategorikan merupakan salah satu warisan dunia di bidang wisata. Kita berharap supaya lebih dapat perhatian lebih lah. Dapat perhatian lebih. Ya, tentang segala sesuatunya yang terdapat di perkampungan adat. Karena ini kedepannya akan kita angkat menjadi objek wisata yang boleh dikatakan masih tradisional. Oke, baik Bang, terima kasih karena kita terbatas oleh waktu gitu. Siap. Nah, mungkin lain kali akan kita lebih perdalam lagi bagaimana pendidikan di sana atau bagaimana sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau itu. Kita mungkin di lain waktu akan kita kembali untuk wawancara ya Bang. Oke, sekian wawancara kita pada hari ini. Nah, dan jikalau kawan-kawan yang berada di Sumatera Barat ataupun di luar Sumatera Barat ingin berkunjung langsung ke perkampungan adat Nagari Sinjung, itu bisa dihubungi langsung di mana Bang? Di Nagari, pemerintah Nagari sendiri. Oke, bisa langsung pergi ke kantor Wali Nagari dan kita bisa sama-sama belajar bagaimana budaya adat Minangkabau itu di sana gitu. Terima kasih. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.